karena ini harus dibereskan, akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi, eee, kurang dari, eee, apa namanya, jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira, honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak, jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan, gaji setara P3K, Pak? Kemudian, pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas, pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak, yang harusnya lulusan S1, S2 tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau Kedua, tidak? terkait Mungkin tenaga honorer yang tidak diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di pusat dan daerah. Bagaimana status mereka ke depannya? Dan pemerintah pusat juga perlu berbagi kewenangan yang tegas dalam hal rekrutmen pegawai pemerintah, terutama pegawai kementerian non-ASN. Adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi SPM di daerah, sehingga peluang kerja melalui pemerintah wajib prioritaskan putra daerah karena jangkauan dan lain-lain yang selama ini agak sulit. Kemarin juga saya ada menggunakan pesawat ke sana, itu rumit sekali. Tapi angka ini terlalu ini. Dan banyak demo kemarin. Yang kedua, ada beberapa daerah mendapatkan kuota kecil terutama di Papua Pegunungan. Contohnya seperti di Hoki hanya 100. Dan ini perlu ada mempertimbangkan dari Bu Menteri. Terus yang ketiga, pada saat penerimaan ASN atau P3K tahun 2024, terutama di DOP telah diumumkan oleh PKN bahwa kuota orang asli Papua 80% dan non Papua 20%. Tetapi faktanya tidak dan memang di sana jaringan dan hari ini agak rumit, apalagi sistem yang apa sistem paling passing crack. Berarti ini sistem yang rumit sekali untuk kita orang Papua. Terutama hari ini makanya banyak yang demo tidak terima dengan ini. Jadi eh, kami berharap mungkin eh, perlunya cross check ulang untuk data-data P3K yang sudah diumumkan oleh Menpan RB karena ada demo tuntutan masyarakat Papua Pegunungan di kantor Yayuya di mana 10 tahun yang mengabdi tidak diangkat, malah orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang dari dalam. Karena itu hari ini juga mereka masih protes terus. Karena itu perlu diperhatikan oleh Ibu Menteri yang baru. Mudah-mudahan semangat baru bisa ada kekhususan bagi kami eh, orang Papua lebih umumnya, tapi lebih khususnya Papua Pegunungan. Ya, dan harapan kami orang Papua memang daerah otonomi otonomi khusus dan harus ada kekhususan. Itu adalah harapan supaya selama ini pengangguran dan ketertinggalan juga kami juga bisa sama seperti Ya, saudara-saudara Kak. lain. Mungkin itu yang P3K ini di daerah ini banyak polemik yang luar biasa, Pak. Karena misalnya ya rata-rata hampir terjadi KKN, Pak. Kenapa? Karena eh, beberapa pejabat-pejabat yang ada di daerah itu membuat surat dan lain sebagainya untuk keluarganya itu sendiri, kemudian untuk dapat ikut P3K. Sementara banyak saudara-saudara kita yang lain yang sudah mengabdikan diri puluh-puluh tahun di daerahnya itu malah tidak menjadi prioritas. Nah, ini bagaimana mengatasi ini? Persoalan seperti ini yang ada di kementerian eh, dan maupun di KN itu sendiri. Apakah tidak punya data yang baik sehingga daerah-daerah yang mengusulkan itu merubahnya dan BKN meng-ACC saja? Eh, Nah, kemudian terkait dengan juga penerimaan P3K di beberapa daerah, terutama di daerah kami di Kalimantan Utara, Pak, Ibu, itu kan eh, seleksinya sudah ditentukan tanggalnya. Tetapi di daerah kami yang susah penerbangan,
bahkan hanya seminggu sekali penerbangan, itu pun menggunakan pesawat kecil, baik itu menggunakan MAP maupun Susi Air atau lain-lainnya yang hanya jumlahnya 5 sampai 7 orang, itu sulit sekali mengangkut saudara-saudara kita untuk ikut tes di kota. Ya, sehingga ini harus menjadi perhatian utama bagi ibu, bagaimana caranya mengatasi terhadap hal-hal seperti ini. Nah, yang terakhir saya soroti tentang eh, Baperjakat maupun tentang ASN. Sedikit lagi Ketua. Banyak saya mendapat kritikan dari beberapa instansi bahwa mereka mengabdi puluhan tahun di kementerian maupun di KL maupun di pemerintah daerah maupun di KL terkait. Tetapi tiba-tiba karena ada seorang jenderal ataupun lainnya, ya, mereka dikalahkan dengan penerimaan mengisi jabatan di struktural tersebut. Nah, ini juga menjadi persoalan Bapak Ibu. Saya pikir harus kita adil terhadap ASN yang ada di negeri kita ini. Kita utamakan dahulu, ya karena TNI dan Polri itu juga sejak mereka dilantik, diambil sumpahnya untuk menjadi pelindung rakyat dan masyarakat. Bukan sebaliknya mengambil jabatan di tempat eselon-eselon tertentu untuk mengganti saudara-saudara kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Saya kira itu. Khususnya pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus memenuhi lowongan formasi, masyarakat berharap pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga jelas bahwa pemerintah daerah tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita semua berharap agar mendapat kabar gembira terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depannya. Karena di daerah ini, Bu, banyak juga di tempat saya, banyak kota P3K itu kosong dan kembali ke pemerintah pusat. Nah, ini tidak sesuai formasinya. Ini kira-kira kebijakan dari kementerian bagaimana? Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasanya guru seni dan guru olahraga ini masih sampai sekarang ini berstatus dengan honorer. Susah betul ini masuk dalam pengangkatan P3K ataupun PNS. Mungkin kiranya ini menjadi catatan kita bersama, kita mencari solusi bersama. Mudah-mudahan ke depan para pelaku seni dari guru seni dan guru olahraga ini mendapatkan hak yang sama untuk semua. Terima kasih. Yang Assalamualaikum pertama, saya mau konfirmasi bahwa Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Menteri telah mengumumkan bahwa lulus P3K ini bisa dikembalikan ke swasta. Itu yang kami teriak dan berharap karena di daerah kami itu sekolah-sekolah swasta itu hadir jauh sebelum Indonesia ada. Umur sekolah kami itu ada yang sudah 120 tahun, Ibu. Kita Indonesia baru 70 tahun. Tapi pendidikan ini yang membawa kemajuan di daerah. Kira-kira ini P3K yang nanti akan direalisasikan ini di tahun 2025 seperti apa? Mohon ada petunjuk penjelasan. Yang kedua, eh, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 itu mewajibkan bahwa tenaga kesehatan untuk ke depan harus sarjana. Di NTT banyak tenaga kesehatan kita nakes yang masuk sampai ke desa-desa kampung-kampung yang menolong persoalan kesehatan 3T itu Ibu, itu baru D3, hampir rata-rata itu. Nah, ada sekolah-sekolah, universitas yang sudah membuka untuk bisa melanjutkan online maupun juga pertemuan 1 bulan sekali itu. Tetapi ada ketidakjelasan antara Pemda, baik Bupati dengan BKD-nya, jadi ini untuk kepala BKN juga, supaya ada ketegasan itu boleh izin belajar, tugas belajar itu dilakukan supaya menolong kalau tidak formasi kesehatan ini di daerah nanti itu tidak terisi oleh orang-orang daerah gitu ya, akan datang dari pusat karena sudah sistem digital. Dan ini pengalaman Bu, yang ketiga yang terakhir ini datang bahwa tahun kemarin itu untuk tahun ini 2024 itu ada 287 formasi dokter
khususnya dokter spesialis. Tidak ada satupun orang NTT yang bisa tembus itu. Nah, karena dokter spesialis apalagi, dokter biasa saja juga masih kurang kan di daerah. Mohon ada kebijakan informasi eksen barangkali untuk hal-hal daerah 3T ini. Ada universitas kedokteran baru satu di NTT. Mungkin dimudahkan supaya swasta juga bisa. Hari ini Pak Presiden ke NTT di Muktamar Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah bertekad untuk membuka rumah sakit dan juga fakultas kedokteran. Di swasta, Universitas Terbangsa, kebetulan kami pembina di sana, sudah sedang mengurus dan sudah persiapan tunggu visitasi fakultas kedokterannya. Tapi agak panjang tentang kedokteran dan apalagi nanti sampai spesialis. Mohon ada kebijakan, karena ini ketargetan 3 menteri, kami paham bahwa kesehatan, pendidikan, juga nanti dengan keuangan. Jadi di daerah 3T. Mungkin dari saya itu terakhir, ada satu lagi. Terakhir ini kan lampu merah. Nah ini penting juga, soal formasi PPG. Itu dulu kan ada namanya INPAS. Jadi penyetaraan yang sudah lulus PPG ini bisa sama pangkatan gajinya dengan ASN. Itu dipending sejak 2019 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan bisa 2025 ini dibuka. Saya yang pertama ingin menyoroti terkait dengan passing grade Bu Menteri. Ya, jadi ini passing grade ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, ya termasuk di Maluku. Ya, passing grade ini dikarenakan sistem pendidikan kita yang belum merata. Sehingga kami harapkan bahwa passing grade ini harus harus adil, adil yang proporsional, ya, karena tidak semua daerah itu sistem pendidikannya sama. Belum lagi dengan daya dukung daerah yang berbeda-beda terkait dengan standarisasi ASN ini. Untuk itu saya mohon ini jadi perhatian. Yang berikut Bu Menteri, ini udah 3 kali rapat, saya menyuarakan sesuatu yang sama, dari darurat perlindungan terhadap ASN. Saya udah lihat Undang-Undang 20 tahun 23, PP 94, saya juga melakukan membaca terkait RKBKN nomor 24 2020, nomor 10 2019, ya dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Tapi tidak ada perlindungan terhadap ASN pasca pemilu kada dilakukan. 20 tahun ini pemilu kada ini kita lakukan, tapi sampai hari ini kita seakan-akan menutup mata gitu, bahwa ada praktek like in dislike, ya, yang dilakukan oleh para kepala daerah terpilih karena ASN tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Terlibat politik praktis mereka mendapatkan sanksi, tidak terlibat mereka nonton 5 tahun. Ya, saya merasa ini sesuatu yang urgent Ibu. Pelantikan serentak ini akan dilaksanakan bulan Februari. Saya berharap ada perhatian dari pemerintah pusat, ya, khususnya Ibu, untuk menerbitkan peraturan pemerintah ataupun apapun bentuknya itu, untuk kemudian memproteksi teman-teman ASN ini atas diskriminasi yang akan terjadi saat pelantikan kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur. Ini terjadi secara masif di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ada ribuan tenaga ASN yang terzolimi nanti pasca ini. Dan mereka tidak terproteksi selama hampir 20 tahun ini. Setelah pilkada serentak ini dia dilaksanakan. Untuk itu, walaupun mic-nya nyala, saya akan tekan lagi, ini perlindungan darurat terhadap ASN dan saya harap ini menjadi perhatian serius bagi Ibu di Kemenpan RB. Yang berikut pimpinan, saya mohon izin. Ya, ini tugas pimpinan soalnya, karena kemarin sudah ada rapat dengar pendapat dengan teman-teman dari Seram bagian barat dengan pimpinan komite 1. Saya hanya ingin mempertegas saja karena Bu Novita minta ini untuk saya sampaikan terkait dengan nasib ASN di Kabupaten Seram bagian barat yang ingin pengalihan status dari P3K ke ASN karena dari P3K ke PNS atas 151 ASN di lingkup Pemda Kabupaten Seram bagian barat. Ya, ini sudah sampai ke meja pimpinan, saat itu mereka sudah rapat dengar pendapat. Saya mohon izin untuk pada kesempatan ini bisa diserahkan kepada Bu Menteri dan teman-teman dari BKN. Terima kasih. Bagi saya, pimpinan dan Bu Menteri, ini sudah sangat urgent. Bagaimana dalam koridor ini kita berbicara
intinya adalah memanusiakan manusia. Karena apa? Secara Undang-Undang ASN pasal 66 tahun 2023 itu non ASN harus wajib ya, wajib selesai di tahun 2024 di Desember. Bagaimana ini kalau tidak selesai? Kalau saja kita me mengatur regulasi terkait dengan aturan-aturan tentang tes, itu kan sekedar instrumen. Namun ingat jangan sampai instrumen ini melalaikan kita dari tanggung jawab undang-undang. Kalau tidak selesai ini bagaimana? Inkonstitusional, melanggar undang-undang. Saya tidak bicara ini harus ada formasi ini, formasi itu. Itu berbicara masalah instrumen, tapi ini harus selesai. Karena apa? Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 itu belum ada pengangkatan seperti P3K atau pemutihan. Sudah 20 tahun mereka. Maka ingat, kita harus memanusiakan mereka sebagai manusia. Itu intinya. Jadi itu harus tuntas dalam tahun ini mekanismenya. Bu Menteri dicari bagaimana caranya yang lebih mudah. Demikian. Saya ingin sedikit menyampaikan, karena waktunya terbatas, mendengar aspirasi dari masyarakat Jawa Barat bahwa ada seseorang yang menjabat dengan sampai saat ini, dia P3K sudah 17 tahun, gitu. Nah, curhat sama saya, "Gimana Bu, ini status saya, bagaimana penyampaian ke stakeholder terkait untuk, statusnya?" Nah ini perlu dikaji ulang bagaimana diperlukan langkah-langkah konkret. Mohon ada atensi untuk Ibu Bapak. Saat ini. Nah, sini ada penerimaan atau pengangkatan P3K yang mana saat ini banyak sekali Bu yang masih belum bisa ikut tes P3K, kendala itu tidak ada formatnya dari SKPD tempat mereka bekerja. Nah, ini berarti kan selama ini mereka bekerja tidak sesuai dengan sekolah atau formasi dari para honor tersebut. Dan kemudian ada masalah juga, ada beberapa yang saya temukan mereka adalah sudah honor menjadi guru di suatu sekolah sudah belasan tahun, ada puluhan tahun, begitu terima lulus P3K, mereka ditempatkan tempat lain, Bu. Nah, ini menjadi kendala di sekolah asal mereka. Jadi di sekolah asal mereka agak susah mencari pengganti, yang mana honor tersebut sudah mungkin belasan tahun mengabdi di tempat asalnya. Jadi mereka berharap, sekolah berharap kalau lulus P3K, tempatkan mereka di tempat asalnya lagi. Ini akan menjadi problema yang menjadi tempat awal dari mereka. Dan kemudian itu tadi keterbatasan anggaran dalam pengangkatan PNS ataupun P3K. Saya rasa kita ini pada saat ini memang perlu adanya penambahan anggaran ini, Pak. Mudah-mudahan anggaran untuk pendidikan kita utamakan. Karena untuk mencerdaskan anak bangsa harus kita utamakan. Utamakan anggaran di setiap dinas ataupun instansi untuk mensejahterakan para honorer dan PNS yang sudah diangkat. Dan kemudian perlu juga ini Pak Bu Menteri, memang pengumuman tidak adanya penerimaan honor, tetapi kenyataannya masih banyak honor-honor yang tidak jelas. Misalnya pilkada nih, pilkada begitu menang, tim suksesnya dimasukkan jadi honor dan menerima honor tetapi tidak pernah masuk sebagai tenaga honor. Nah, ini perlu evaluasi terhadap pemerintah Sumatera daerah. Barat. Yang satu ini adalah para CPNS sudah dinyatakan lolos tahun 2021, tapi sampai sekarang tahun 2024 itu tidak diangkat sama sekali oleh kabupatennya dan tidak ada penempatan. Ini terjadi di Kabupaten Melawi, pemekaran dari Kabupaten Sintang, Ibu. Kalau berkenan, saya ingin menyampaikan ini, meneruskan nama-nama ini ke siapalah yang bisa menerimanya ya, Bu, ya, untuk nanti ditelusuri di mana
kata orang Kalimantan itu sangsotnya. Sangsotnya itu nyangkutnya di mana. Ini Kabupaten Melawi. Lalu yang kedua, di Kabupaten Ketapang, kebetulan ini kebanyakan tenaga paramedis. Putra-putri Indonesia dari Ketapang ini eh, ingin ikut seleksi P3K, tetapi ditolak oleh mesin apa ya namanya mesin komputer karena dinyatakan di sana sudah dinyatakan lulus CPNS. Nah, tetapi memang mereka masih honorer. Faktanya sekarang ini masih honorer dan faktanya juga mereka tidak diangkat jadi PNS, tapi di mesinnya itu ditolak, Ibu. Nah, untuk hal ini, kasus ini, bisakah diberikan penjelasan kepada kami? Dan waktu kemarin di Komite 1 agak kami menyampaikannya di laporan Komite 1. Kalau mau memperdalam lagi, saya berkenan sekali nanti untuk diperdalam ini, Bu. Tapi mohon sekali untuk diselesaikan 2 kasus yang bertolak belakang ini. Terima kasih. Ada beberapa hal yang mohon perhatian, karena saya ini paling mencintai, Bu, terhadap aparatur sipil negara ini. Karena saya selama 10 tahun merasa bahwa saya amat sangat terbantu dengan keberadaan dari PNS, aparatur sipil negara ini. Karena apa? Karena banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mereka betul-betul didasarkan pada aturan yang berlaku. Sehingga saya orang politisi ini, yang political appointee ini merasa terbantu sekali oleh aparatur sipil negara. Namun suatu kenyataan yang terjadi selama ini, kita tidak konsisten dengan sistem merit, Bu. Merit system ini. Sehingga banyak biaya-biaya negara yang terbuang di dalam rangka untuk melakukan pendidikan, peningkatan golongan, status, dan lain sebagainya. Hanya dengan faktor like or dislike, mereka-mereka ini banyak dalam tanda kutip terbuang, Bu. Padahal mereka-mereka ini adalah aparatur sipil negara yang mempunyai kualitas. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin, mungkin ini BKN, melakukan pengawasan. Pengawasan yang tepat berkenaan dengan masalah merit system ini. Dan kemudian juga Badan Kepegawaian Daerah. Agar kiranya diperhatikan orang yang betul-betul mengerti tentang masalah yang menyangkut sistem merit ini. Jadi jangan gara-gara pimpinannya berkeinginan hanya untuk kepentingan sesaat, tapi dia merusak sistem. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah mengenai masalah sejauh mana, Bu, reformasi birokrasi ini berjalan. Karena kalau tidak salah, masalah reformasi birokrasi ini sudah berlangsung cukup lama, Bu. Dan Pak Prabowo, presiden kita, di dalam asta citanya, kalau tidak salah di bagian ke-7 ya, Bu Rini, itu jelas menyatakan berkenaan dengan masalah reformasi birokrasi ini. Nah, saya hanya ingin satu, Bu Ratu, agar kiranya kita, anggota DPD RI ini mampu menjadi jembatan, Bu Rini. Menjadi jembatan di dalam rangka untuk membantu aparatur sipil negara ini di daerah ini bisa berkembang dengan baik. Kami di DPD ini tidak lagi berkecimpung di dalam partai politik. Dan kami dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Jadi gunakan kami, Bu, untuk kepentingan daerah, sehingga kerjasama antara Menpan RB dengan DPD ini khususnya mengenai masalah aparatur sipil negara itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan ini juga mensukseskan cita-cita dari Pak Prabowo. Terima kasih. Rekrutmen pegawai mungkin 10-20 tahun lalu
Dan itu saya tahu sendiri dari teman-teman bupati di daerah kami bahwa rekrutmen pegawai negeri itu lebih banyak mengandung unsur politis dan juga ekonomis. Mudah-mudahan ini dihentikan. Karena dulu pernah satu teman saya, kepala daerah, pernah menolak kuota yang diberikan oleh Kemenpan RB 100 sekian. Dia mengatakan bahwa saya punya pegawai honorer masih banyak dan mereka ahli semua dalam bekerja. Saya tidak terima itu kuota itu. Ini apa artinya? Artinya ada unsur-unsur lain di dalam rekrutmen pegawai dan mungkin ini bisa dipertimbangkan khusus bagi Kementerian PAN ini. Yang berikut persoalan uji kapasitas dan kapabilitas atau asesmen biasa disebut begitu. Ini mohon ini yang perlu seperti Pak Bisri tadi sampaikan, pada akhirnya orang menjadi korban. Ketika diuji yang urutan 1 malah tidak terpakai. Ini bukan cuma terjadi di daerah, di pusat juga begitu. Yang urutan 2, 3 baru terpakai, bahkan urutan 5 yang bisa terpakai. Nah, ini mohon kementerian jeli atau tegas menentukan sikap bijak atau kebijakan, bahkan mungkin diatur di dalam aturan. Bila perlu menggunakan para ahli dari universitas ternama, sehingga kemampuan seseorang betul-betul dihargai. Nggak mungkin orang urutan 3 dipilih, apalagi di daerah paling banyak. Bukan cuma di daerah, pemilihan direktur di kementerian itu banyak terjadi itu. Asesmen itu tidak berlaku. Yang berikut Ibu, persoalan honorer. Ini banyak di daerah seperti Ibu Riana atau Ibu singgung tadi, ketika Ibu Maria, ketika seorang bupati ataupun incumbent ingin mempengaruhi pemilih, ingin mendapat simpati dari keluarga pemilih, bahkan satu kampung pemilih, itu orang-orangnya diangkat menjadi honorer. Pada akhirnya mereka juga menjadi korban. Nggak ada kerja, gajinya juga 5 bulan sekali. Maka Kementerian PAN harus punya sikap kebijakan, bahkan peraturan yang tegas, yang memang melarang para bupati untuk para kepala daerah untuk merekrut para honorer ini. Saya kira Ibu Menteri, sekali lagi persoalan asesmen ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele, karena ini menyangkut harga diri intelektual bangsa. Mari kita berikan seperti Pak Teras Narang sampaikan tadi, kita berikan penghargaan merit system tadi atau meritokrasi. Memang yang mampu saja, yang berada di puncak keberhasilan intelektualnya. Jangan diberikan kepada orang yang memang tidak mampu. Hanya kedekatan-kedekatan politiknya, kedekatan-kedekatan individualnya, emosionalnya, dia diangkat. Dia diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan itu. Demikian Ibu. Termasuk mungkin terkait tadi penerimaan. Saya berharap ini inspirasi dari Banten, Pak. Operator sekolah itu kan ujung tombak di sekolah seperti operator SMP, SMK, SMA. Nah, tapi dalam pembukaan P3K itu tidak dibuka untuk operator sekolah. Sampai di Banten itu mereka bersuara, apalah kami hanya operator sekolah gitu. Maksudnya mereka juga ingin diberikan peluang supaya bisa mengikuti menjadi P3K. Dan yang kedua, terkait masalah penerimaan P3K, itu kan banyak honorer yang sudah tua-tua, yang sudah mengabdi 23 tahun, 20 tahun. Nah ini kalau disamakan pembukaannya dengan yang muda-muda Gen Z, tentu saja mereka akan kalah teknologi. Mereka tidak biasa memegang IT, memegang laptop ya, sehingga pasti akan kalah nilainya gitu kalau disamakan dengan mereka. Barangkali ada kebijakan tersendiri untuk honorer yang sudah lama, yang sudah tua mengabdi, sudah dibedakanlah, diprioritaskan dulu. Dan itu juga kaitan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing tentunya ya.
Karena ini, saya rasa sangat tidak adil juga yang mengabdi sudah puluhan tahun, kalah yang baru lulus, S1 yang memang mereka sudah terbiasa menggunakan, laptop. Nah, saya berharap, dari kementerian 3 tadi, mudah-mudahan dalam mengelola tata kelola, eee, apa, PNS ini tidak terjadi ego sektoral sehingga tidak merugikan, para PNS yang ada di Indonesia. Terima kasih, itu saja. Melengkapi dari teman-teman, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan hasil kunjungan di Dapil. Yang pertama, saya berharap tadi saya dengar penyampaian dari Ibu Menteri terkait intensif yang diberikan kepada ASN. Ya, intensif. Salah, salah. Salah tulis, iya. Oke, kepada ASN menjadi satu alasan agar ASN dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan. Ini harapannya. Selanjutnya, mewakili Provinsi DKJ, saya sebagai senator mengharapkan percepatan pengangkatan untuk anggota P3K agar segera dilaksanakan karena banyak keluhan dari para P3K yang sudah lulus dan bersertifikasi ini belum mendapatkan pegangan legalitasnya. Jadi harapan-harapan beliau disampaikan kepada kami selaku perwakilan Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta, baik P3K di pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya, ini menjadi perhatian khusus untuk saya sebagai senator yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Menteri dan PLT Kepala BKN. Selanjutnya, perlu adanya transparansi dalam penyeleksian, perlu pengawasan karena ditemukan banyak kepentingan pejabat dan oknum dalam penerimaan dan penyeleksian. Terdapat ketidakadilan buat masyarakat yang mempunyai prestasi tapi tidak dapat kesempatan. Nah, ini saya harap kepada Ibu Menteri dan PLT Kepala BKN ini akan menjadi satu catatan khususnya untuk DKJ. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, tentu penegasan kembali permohonan terkait dengan pengangkatan P3K dan juga CPNS. Kita mohon porsi yang betul-betul merata, bukan hanya di kepegawaian tapi di tenaga kependidikan juga, guru. Ini mungkin bisa menjadi perhatian dan dia menjadi prioritas tentunya, khususnya guru-guru agama, karena kami praktisi di dunia pendidikan pondok pesantren. Yang kedua, terkait dengan pengangkatan P3K dan CPNS ini juga, pesan dan titipan juga dari Kepala BKD di Provinsi Riau, BKN ini, ketika ini sudah dibuka, jangan sampai ini dibebankan kepada anggaran daerah. Nah, memang kalau dibebankan kepada anggaran daerah bisa kolap ini. Mereka angkat tangan rasanya. Ini agar betul-betul tetap menjadi tanggung jawab pusat terkait dengan anggaran tersebut. Ini permohonan tentunya, Bu. Yang ketiga, hari ini Pekanbaru berduka dengan OTT kepala daerah ya di kota Pekanbaru semalam. Biasanya juga ketika ini terjadi di satu daerah atau kepala daerah, nah OTT ini merambat ke bawah. Mohon juga mungkin perlindungan buat namanya bawahan kan, ya ASN yang di bawahnya itu biasanya merambat, mau tidak mau mereka akan terbawa juga untuk itu, nauzubillah. Nah, sudah barang tentu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ASN, mereka pegawai, jangan lagi dipanggil KPK, Bu Menteri. Panggil Hansip aja kadang gemeter ya kan? Nah, ini mungkin butuh perlindungan juga. Karena mereka berbuat kadang juga dalam tekanan gitu.
tekanan dari kepala daerah tersebut ya. Nah, nauzubillah ya. Nah, ini mohon mungkin bentuk konkret nanti bentuk pelindungan hukum buat saudara-saudara kita ASN yang mungkin nanti akan terbawa nauzubillah ya. Barangkali Ibu mungkin tadi sudah mendengar ya problem dan persoalan yang muncul. Jadi mungkin harus diambil sebuah kebijakan yang akhirnya tidak. Jadi sebuah kebijakan yang imperatif ya, yang akhirnya mungkin tidak bisa disamakan di satu daerah dengan daerah lain. Itu yang pertama, karena berbeda konteks, berbeda tingkat pendidikan dan lain-lain, sehingga yang akhirnya terterima itu hanya dari kota-kota besar yang kemudian akan diimport oleh daerah menjadi tenaga ASN di daerah. Ini saya pikir harus menjadi sebuah perhatian ya. Tadi dari Papua sudah cukup memprihatinkan itu. Yang kedua, tentang tenaga-tenaga honorer K2. Saya pikir begini Ibu, tidak mungkin orang tua yang sudah berumur 50 tahun kemudian diadu dengan fresh graduate dengan teknologi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok generasi Gen Z, Gen milenial. Ini sebuah apa ya kondisi di mana menjadi sebuah keprihatinan. Banyak akhirnya tenaga-tenaga honorer K2 ini tidak diterima yang sudah sampai 20 tahun, 25 tahun dan besok dia sudah tidak bisa menjadi pegawai lagi, menjadi honorer lagi karena sudah 60 tahun dia. Nah, saya pikir harus ada juga sebuah kebijakan, harus diambil sebuah skema legacy untuk kemudian mengangkat mereka menjadi P3K atau menjadi ASN karena tidak mungkin menyamakan proses dengan fresh graduate ini. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang merit system. Lembaga saya, Paritas Institute, pernah bersama dengan KPK melakukan riset tahun 2022 sampai 2023 di beberapa provinsi tentang potensi korupsi birokrasi di beberapa daerah. Dan salah satu yang kita temukan adalah ketika merit system ini BKN saya pikir. Ketika merit system tidak berjalan dengan baik sampai ke daerah, potensi korupsi itu akan selalu tinggi. Dan ternyata dalam riset kita bersama KPK tahun 2022 sampai 2023 kemarin, kecil sekali sistem merit yang sudah dipakai, dijadikan sebuah standar oleh mutasi dan promosi jabatan di daerah. Saya pikir ini menjadi beban, tanggung jawab, dan PR BKN dan Menpan RB. Bagaimana kemudian mendorong skema ini, membuat sebuah kebijakan sehingga di daerah, karena di daerah ini Bapak, di daerah merit system ini dipakai, yang kontrolnya ada di pusat. Saya kurang tahu bagaimana mekanisme itu kemudian bisa kita ciptakan, sehingga tidak menjadi ruang ya, ruang seperti riset kita kemarin bersama KPK 2022-2023 di beberapa provinsi itu, tidak menjadi ruang korupsi, birokrasi ke depan. Dan baru terbukti ya kemarin itu di Riau ya, Pekanbaru ya. Hal-hal ini akan muncul terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini konteks yang baru saja ya. Ibu Menteri, Pak Wamen dan jajaran pasti sudah menangkap gitu ya, mendengar, mendapat informasi walaupun ini isu yang tidak bisa dibuktikan, tapi menjadi rahasia umum di Republik ini tentang Partai Coklat, begitu ya. Partai Coklat, begitu. Nah, ini bukan sebuah hal yang menarik saya pikir ya. Dari segi demokrasi ini mendegradasi kualitas demokrasi kita. Tapi dari segi internal, kawan-kawan PNS ini, ASN ini merasa ini merugikan mereka. Karena mereka harus mengambil resiko-resiko pilihan terlibat atau tidak terlibat. Ketika terlibat ya, mereka akan digerakkan begitu, menjadi sebuah kekuatan politik yang seharusnya tidak sesuai dengan undang-undang ASN kita nomor 20 tahun 2023. Tapi ketika mereka tidak terlibat ya, tidak terlibat ini mendapat konsekuensi dan resiko juga. Itu kenapa saya kurang tahu apakah Ibu Menteri Pak Wamen akan melihat catatan ke belakang bagaimana banyaknya proses mutasi pasca pilkada ini. Itu akan terjadi besar-besaran di semua tingkatan, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Dan ini bukan hal yang diinginkan oleh jutaan SN di Republik ini. Jutaan loh. Nah, karena itu saya pikir, kalaupun kita mau merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,
harus memasukkan ruang bagaimana melakukan ada ruang pasal perlindungan terhadap ASN sehingga tidak mendapatkan risiko seperti ini. Kasihan ini. Mereka diseret ASN ini yang jutaan itu diseret masuk kelompok A, B atau yang lain-lain. Sebentar Pak Pimpinan penting. Jadi supaya kita mencegah tidak menyeret seperti ini. Saya pikir cukuplah periode ini pemilu 2024 ini ada isu-isu Partai Coklat itu. Yang berikutnya untuk BKN ini tentang mutasi-mutasi SN perlulah dilihat demografinya. Di daerah saya di Sumatera Utara yang sudah bekerja misalnya menjadi SN puluhan tahun tiba-tiba dipindahkan dan itu jauh sekali. Dia sudah punya keluarga di situ, punya anak. Ini pegawai rendah, begitulah katakan ya. Untuk pindah saja dia tidak punya uang, tidak cukup untuk pindah. Saya pikir hal-hal ini penting ya diperhatikan sistem mutasi itu. Yang terakhir tentang formasi penerimaan ASN ya. Saya di Sumatera Utara, saya kurang tahu dengan provinsi lain. Di Sumatera Utara formasi untuk guru agama Kristen tidak dibuka. Padahal dari jumlah guru agama Kristen di seluruh Sumatera Utara, ya dari seluruh sekolah dari baik tingkatan SD, SMP, SMA itu hanya terisi sekitar 20%. 80% tidak memiliki guru agama Kristen. Nah, kenapa formasi ini tidak dibuka? Saya pikir itu penting. Saya kurang tahu dengan daerah lain. Tadi Pak Aji sudah mengatakan soal pengangkatan guru-guru agama Islam ya di sekolah-sekolah di MTS dan lain-lain. Saya pikir ini sebuah Sama pertanyaan juga Islam sehingga juga bisa gitu. betul. Jadi guru agama itu tidak dibuka dalam formasi penerimaan di periode ini. Padahal itu sangat dibutuhkan dan sangat banyak kebutuhannya. Terima kasih Ibu Menteri, Pak Wamen dan pimpinan Komite 1. Top. Seleksi di 2005 ke depan dengan berangkat dari honorer. Saya kira kita sudah tahu semua. Dan sepanjang sejarah yang sukses melakukan itu kan Soeharto, Bu. Karena dulu kalau ada kekosongan sudah siap di tahun sebelumnya, pensiun, meninggal, langsung diisi. Depan saya harap Ibu Menteri ini tercapai itu. Namun demikian faktanya selisih jumlah antara non-ASN dengan formasi akibat selisih antara formasi yang diinginkan pusat dengan daerah itu berbeda, maka semakin besar. Inilah yang saya kira harus ada kebijakan dari Presiden bahwa alokasi anggaran belanja pegawai yang dipatok 30%, pertama kalau bisa dilepas. Kalaupun tidak, mestinya diperlakukan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena kemampuan anggaran mereka berbeda-beda. Kalau itu tidak terjadi, maka semakin daerah itu miskin, semakin kekurangan gurunya tinggi, dan semakin kemiskinan itu akan terus terjadi. Ini harus menurut saya ada komitmen yang jelas. Yang kedua ke Ibu, bagaimana kita mengatasi kesenjangan ini? Tadi disampaikan kemungkinan akan dilakukan paruh waktu. Paruh waktu ini kan juga dipertanyakan. Ini makhluk ASN yang seperti apa nanti? Mereka mesti ragu-ragu, semua mesti akan meminta perlakuan sama. Kecuali ada komitmen ke depan mereka akan mendapat kesempatan menjadi penuh waktu. Ini saya berharap bisa diselesaikan secara pasti. Yang terakhir, Bu, ada satu hal yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Ini kan kebijakan pemerintah. Dulu lolos P1, belum dapat formasi, katanya pemerintah mengatakan pasti akan ditempatkan nanti, tinggal nunggu saja. Sampai sekarang jumlahnya masih besar. Di Jawa Tengah, untuk SMA SMK aja masih 4.000 lebih. Formasi sekarang tidak mencapai itu. Bagaimana nasib mereka? Ini saya kira mohon
bantu betul mereka, kasihan mereka sudah potong kambing mungkin Bu, tetapi akhirnya SK nggak didapat. Dan yang, perlu juga mohon penjelasan dengan penyampaian Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Depan P3K juga bisa ditempatkan di sekolah, swasta. Bagaimana rancangan Ibu ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ibu kita di Papua pasca pemekaran Provinsi Papua ini ada terjadi pemekaran ada 3 provinsi, Bu. Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. Ini kebanyakan ASN itu belum ada yang pindah ke musim. Ini menjadi beban yang berat bagi provinsi induk. Oleh karena itu, karena pemerintahan yang ini ada yang diharuskan pindah, tapi karena ada kewenangan gubernur dan lain-lain, mereka ditahan. Oleh karena itu, saya harap supaya ini distribusi PNS ini dari Papua induk ini harus diatur oleh Menteri Pan-RB supaya ini bisa seimbang gitu. Karena ini menyangkut beban anggaran di provinsi induk. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah melalui Menteri Pan-RB sudah mengalokasikan 80% CPNS melalui Undang-Undang OSUS asli Papua. Kita harus memberikan partisipasi bagi masyarakat Papua, ini harus diimplementasi dengan sebaik mungkin. Nah ini saya mau cek ini sama Ibu Menteri, gimana ini implementasi soal 80% afirmasi orang asli Papua melalui Undang-Undang OSUS itu. Karena apa, Bu? Kita perhatikan di daerah kita ini, kantor vertikal diseleksi itu semua lewat di sini semuanya. Distribusi pegawainya itu dari sini ke daerah. Mereka sampai di daerah tidak bertugas lama. Bertugas maksimal 5 tahun kembali lagi ke sini. Kasihan kita di daerah, Bu. Oleh karena itu, Bu, saya harap partisipasi calon pegawai ini harus diprioritaskan masyarakat Papua yang ada di daerah. Supaya apa? Mereka bisa tetap berdomisili di daerah. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Ibu Menteri. Tentu kalau kita bicara ASN dan di daerah Bangka Belitung ini adalah daerah kepulauan. Jadi penanganan distribusi daripada ASN ini kadang-kadang kita perlu ada sebuah spesifik yang agak sedikit berbeda karena kita fokus dan lokus. Di sana ada kekurangan tenaga teknis dan distribusi ASN yang tidak merata, menyebabkan terganggunya pelayanan publik. Kemudian banyak ASN memasuki masa pensiun tanpa pengganti yang memadai. Begitu juga ada keluhan-keluhan belakangan ini, banyak ada gaji-gaji yang akan dipotong. Mungkin ini sebagai masukan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Saya kira terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu semua, anggota DPD, dan saya persilakan Ibu Menteri untuk merespons dari nanti lanjut langsung ke LT Kepala BKN. Silakan, Bu. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu sekalian, dan ini menarik beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan ada yang beberapa hampir sama, nanti saya juga akan dibantu oleh Deputi SDMA nanti untuk menjawab secara detail. Jadi pertama kaitannya dengan masalah penataan tenaga non-ASN. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder.
beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian tenaga non ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini tentunya ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk masuk tenaga non ASN. Jadi, saat ini kan kita, sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak, Presiden Joko Widodo, presiden sebelumnya, bahwa kita akan, untuk tenaga non ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7 tenaga non ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi, ternyata dari pemerintah daerah tidak, tidak, memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta, sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya, tadi ada beberapa pertanyaan kenapa, banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu tentunya kembali lagi kepada, formasi yang sudah disediakan oleh, atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang, para pegawai, atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga kompetisi kompetensi yang misalnya pendidikan dan sebagainya itu ditentukan sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan afirmasi yang sangat tinggi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya, eee, yang kita terima, khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di BKN. Jadi yang di luar di BKN tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu ada beberapa yang di luar itu, karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan, data yang akan dimasukkan kepada BKN dan ini seluruhnya data nama itu sudah ada di tempat, kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas, 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa bisa masuk ke dalam, formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Jadi memang, itu yang sudah kita lakukan dan selanjutnya tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan yang sisanya yang, tidak dipenuhi? Tentunya kami sedang menunggu, RPP, yang diusulkan oleh Bapak Presiden sudah diusulkan kepada Bapak Presiden yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para, tenaga honorer ini akan, mendaftarkan kepada, formasi yang sudah, disediakan dan itu akan menjadi, formasi, P3K paruh waktu ya, Pak Abai ya, akan jadikan, formasi paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya, pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya, jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama sebagaimana saya sampaikan, mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi, pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi tadi menyampaikan itu sudah menjadi prioritas, D4 bidan pendidik klinis tahun 2023, ekstra THK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022 dan itu yang akan menjadi, basic data yang akan kita gunakan untuk, penerimaan di database ASN dan, eee, kalau memang ini tidak kita selesaikan tentunya akan terus, bertambah, untuk tenaga, PHK, non ASN ini.
Kemudian yang berikutnya juga yang diprioritaskan adalah tenaga non ASN yang sering terdata yang didata di data non ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan kita masukkan ke dalam PPK paruh waktu. Kemudian, nanti yang untuk, apa namanya, masalah mekanismenya dan lain sebagainya nanti Pak Deputi SDM akan menambahkan secara lebih rinci. Namun kami juga ingin menyampaikan terutama untuk masalah perlindungan kepada ASN tentunya Bapak eee kami, sebagai pembina ASN, tentunya kami juga akan, terus-menerus akan memperhatikan apa yang menjadi arahan atau menjadi saran dari Bapak dan Ibu terkait dengan perlindungan, untuk para ASN. Selanjutnya, yang berikutnya terkait dengan masalah, guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya, Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita, apa namanya, sebaran guru-guru, itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang, guru-gurunya masih, banyak, kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu, tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam, apa namanya, formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya, bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang, dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang, tapi guru-guru itu nanti akan Menteri Dikdasmen juga akan, berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan, hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai masalah anggaran Bapak dan Ibu sekalian, masalah insentif dan lain sebagainya, kita tentunya juga sedang mempersiapkan RPP tentang, apa namanya, penghargaan, eee, apa? Penghargaan dan pengakuan. Jadi setelah RPP ini nanti kita sedang menyiapkan RPP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada perbaikan dengan konsep baru terhadap, penghargaan terhadap, para ASN. Kemudian, selanjutnya juga kaitannya dengan, penempatan, tentunya, beberapa penempatan, guru, tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan, para guru dan ini, kami akan, data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi, yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi, BKD-nya yang bersangkutan. Jadi, kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya karena, ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh jadi, kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk, penyelesaian, non-ASN ini seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali, Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa, memberikan komunikasi yang baik bahwa, kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan, formasi karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh, Deputi apa Pak? Pimpinan, Tambah pimpinan, sebentar sebelum Ibu Menteri, saya Bu Teras Narang, Bapak. sebelum Ibu Menteri menyerahkan kepada jajarannya, tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah peran dan peranan dari daerah. Pertanyaan kami Bu, apakah di dalam rangka melaksanakan itu sudah ada NSPK-nya Bu, norma, standar, prosedur dan kriterianya. Nah kalau itu ada, nah itu yang menjadi pedoman kita mungkin Bu. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik Pak. Jadi
Untuk itu kita sudah banyak tadi dasar-dasar hukum yang sudah kita keluarkan Pak, Pak Pak Teras Narang. Jadi memang itu, kita tentunya tidak melepas begitu saja Pak. Kita sudah banyak peraturan-peraturan, Permenpannya, PP-nya dan sebagainya. Bahkan juga sosialisasi kepada pemerintah daerah kita lakukan secara masif, one on one, bahkan kita setiap hari kita selalu ada yang namanya coaching klinik Pak. Untuk daerah yang memerlukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penerimaan ASN. Jadi sebenarnya sudah cukup masif. Jadi barangkali pada kesempatan ini kolaborasi mungkin dengan Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa mendorong pemerintah daerah juga untuk ini kemudian untuk yang undang-undang dengan HKPD saya kira ada baiknya juga kita harus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan karena ini memang kaitannya dengan, masalah 30% tadi itu karena ada di undang-undang dengan HKPD dan itu, kiranya bukan kewenangan dari kami tapi, nampaknya memang perlu ada, diskusi yang intens mungkin dengan Kementerian Keuangan untuk hal ini. Izin Bapak, Ibu, saya mempersilahkan dulu sebelum ke untuk, Deputi SDM untuk Maaf Bu menyampaikan. Menteri ya, saya agak kelupaan tapi ini izin muhdi Bu. Ini saya kira mendesak betul karena besok akan keluar begitu besar. Ini masalah aturan penempatan. Mereka ditempatkan sesuai SK. Mohon maaf, padahal banyak daerah ini, mohon maaf Bu, mungkin kesalahan daerah sebenarnya. Mengajukannya, ternyata pada saat ditempati di situ, tempat di situ sudah ada orang baru PNS bahkan, sehingga dia tidak mengajar sesuai jumlah mata pelajaran. Dipindah tidak bisa. Apakah tidak mungkin aturan ini diubah agar itu menjadi kewenangan daerah mengenai penempatannya tidak sesuai dengan SK? Yang kedua ada hak-hak pasien mereka. Mau sekolah juga P3K nggak boleh sama pemerintah daerah. Apakah benar ada ASN hanya ingin meningkatkan kualifikasi, biaya sendiri juga tidak boleh karena aturannya katanya dari Menpan nggak boleh. Ini mohon penjelasan, Bu. Sebenarnya memang ketika penempatan itu kan tentunya kan untuk guru, apakah penempatan untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah itu juga kadang mereka, BKD itu atau Dinas Pendidikan harus jeli terhadap kebutuhan itu, Bapak. Jadi kami Kemenpan RB tentunya tidak bisa, mengintervensi karena itu adalah, kewenangan dari pemerintah daerah. Nah ini kadang-kadang barangkali kejelian inilah yang penting untuk kita lakukan karena kami terus-menerus juga menyampaikan untuk supaya tidak ada, masalah begitu ya. Kadang-kadang kan memang, satu guru diperebutkan oleh lebih dari 2 dan 3 di tempat itu. Daripada mungkin dia itu bersaing dengan guru yang ada di situ, dia mendaftarkannya di tempat yang lain misalnya. Begitu keterima dia, "Ya sudah saya kalau gitu boleh dong, boleh tidak saya balik lagi ke situ?" Padahal ini sudah diisi, Pak. Jadi mungkin karena dia itu sudah penuh dan tidak mau bersaing, dia mencari yang lebih jauh. Nah, setelah diterima di situ, mereka mau balik lagi ke sini. Nah, ini kan tentu saja akan tetap penuh di situ, Pak. Nah, jadi, saya kira, perlu ada, pemahaman ini dari setiap, dari Dinas Pendidikan dan BKD-nya terhadap hal ini, gitu. Ya, Pak. Eee, aturannya sih maksudnya dipindahkan ke pusat gitu maksudnya, Bapak? Karena memang dia mendaftarnya ke situ, Bapak, gitu kan. Karena kan itu formasinya ada di sana, yang menentukan formasi jumlah sekolahnya tentunya tidak bisa mengatur sedemikian seperti itu, Pak. Karena memang aturannya, sekolah dia punya formasi, maka dialah yang harus, diusulkan oleh Pemdanya seperti itu ya harus dilakukan. Dia kalau memang mau dia merubah formasi lagi, Bapak, Ya. begitu. Ya saya Ya. mohon ini karena banyak sekali kasus ini artinya kan harus ada solusi ya. Dan menurut saya tidak terlalu sulit kalau dibuka ya kemungkinan ditempatkan oleh pemerintah daerahnya atau boleh pindah gitu aja lah sudah selesai. Sepanjang memang mohon maaf Bapak, mohon maaf saya memotong. Jadi, sepanjang memang itu formasinya ada sebenarnya tidak masalah Bapak. Jadi tinggal dibuka formasinya saja begitu Pak ya. Jadi memang ini. Kemudian untuk pengembangan kompetensi Pak, itu, sudah bisa Pak termasuk apabila ingin melanjutkan sekolah dibuka Pak, sudah ada aturannya Pak. Jadi, tidak tidak tepat mungkin mengatakan bahwa itu, tidak melanjutkan sekolah itu tidak tepat. Jadi kami sudah ada aturannya juga Bapak, seperti itu. Silakan Pak ini.
Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Menteri, Pak Wamen, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, izin menyampaikan beberapa tambahan yang disampaikan oleh Bu Menteri. Yang pertama kami terima kasih tadi dari Bapak Ibu sekalian konsen terhadap sistem merit. Jadi sistem merit itu dua Pak. Jadi dilakukan untuk pengisian jabatan, nanti pengawasannya dilakukan oleh BKN, dan BKN itu punya tangan di daerah, termasuk Kanrek. Dulu KSN tidak punya tangan di daerah, sekarang pengawasan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh BKN. Yang kedua adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021 itu formasinya 28.000 itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD tiba-tiba adil aja di EFGH kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi ya. Sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja, dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah itu aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat, tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3 Pak, yang paling penting pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Kemudian ya Pak. Sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, nyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Kalau setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya Pak. BKD-nya nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya, ada beban kerjanya, jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ, ya gitu Pak. Atau pindah malah sekolahan yang nggak ada, nah itu ya repot lagi. Yang barangkali itu Pak, tambahan makasih. Baik, demikian Bapak, kami kembalikan Ya, ke pimpinan. Kepala BKN langsung ya. Izin Pak,
Pak Ketua, Bu Menteri, ada sebelum ke BKN ini, pertanyaan saya belum dijawab tadi. Masalah konfirmasi untuk guru swasta yang mengajar di lembaga swasta di Kementerian Agama itu. Terima kasih. Baik, Bapak tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi khusus untuk yang Dikdasmen. Nah, kalau, kebijakannya karena kemarin, sebetulnya formasi kami itu adalah untuk sekolah, negeri tentunya, Pak. Kami tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta, Bapak. Gitu ya, karena memang dulu diadakan formasi itu karena mengisi kekosongan-kekosongan guru-guru di sekolah negeri. Nah, eee saya akan tentunya kepada Menteri Dikdasmen pun, saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah apa namanya, yang sudah diangkat dari sana untuk bisa, dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi karena itu melanggar aturan Bapak, kalau kami memberikan informasi untuk sekolah swasta, gitu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti, Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen misalnya menugaskan, tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah, mengajar di swasta, bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena, ada 2 kementerian yang melaksanakan fungsi, untuk, pendidikan itu ada di Agama dan Dikdasmen dan Mendikti begitu Bapak, gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa, mmm, formasi ini untuk swasta tentunya, kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Demikian. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikdasmen. Demikian, Pak. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi pasca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada pelimpahan kewenangan dari KASN ke BKN karena KASN sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang tersebut. Salah satu kewenangan itu adalah pengawasan sistem merit. Nah, ini untuk menjawab pasca pilkada nanti, apakah memang akan ada istilah yang sering dipakai itu balas dendam dan balas jasa. Nah, kami sudah membangun suatu sistem namanya integrated mutasi, jadi mutasi yang terintegrasi. Kita menginginkan semua mutasi yang dilakukan oleh instansi, baik pusat maupun daerah, itu harus menggunakan sistem kita. Dan sistem itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit. Misalnya dia belum memenuhi syarat pangkat, tiba-tiba karena dulu pernah berjasa untuk pemenangan suatu kepala daerah, tiba-tiba diangkat menduduki jabatan. Itu akan tertolak oleh sistem. Jadi ini harapannya untuk menyadarkan kepada para kepala daerah agar tetap mentaati sistem merit yang sudah kita sepakati bersama di dalam undang-undang dan kita bangun. Nah, moga-moga sistem ini bisa mengontrol mereka-mereka yang nanti menjadi korban. Bisa jadi yang sekarang menduduki jabatan tiba-tiba tidak diberi kesempatan menduduki lagi atau dicopot lagi karena mereka dulunya tidak ikut mensukseskan para kepala daerah ini waktu pilkada. Jadi ini yang kita lakukan dan tidak hanya untuk pemindahkan promosi dan sebagainya. Kita mencoba semua layanan kepegawaian itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Ini saran dari Bapak Presiden supaya mengurangi adanya ketidaknetralan khususnya gubernur, bupati, wali kota dalam melakukan pemindahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus, tadi misalnya kasus yang PNS yang sudah sejak tahun 2003 tidak masuk, tentu kami akan pelajari terlebih dahulu. Karena kita punya suatu direktorat itu tentang penetapan status. Jadi kita akan tetapkan dulu statusnya yang bersangkutan, terus setelah melakukan fact finding, kemudian kita juga punya peraturan pemerintah nomor 90 tentang disiplin. Sebetulnya kalau kita lihat yang bersangkutan sepertinya paham betul sejak 2003 tidak pernah masuk, tentu ya karena dia tidak berkinerja, hak pensiunnya tentunya tidak bisa diberikan. Tapi masalahnya yang bersangkutan selama ini belum pernah diberhentikan dan gajinya selama ini sudah selalu dibayarkan. Jadi termasuk kasus tadi yang di Kalimantan Barat oleh Bu Maria, kami mohon nanti datanya secara lengkap Ibu, ya nanti kami akan coba lakukan penelusuran terlebih dahulu. Mungkin itu yang kami tambahkan Bapak Pimpinan, terima kasih. Kasih.